Ammar bin Yasir. Saya di sini akan menyampaikan kultum yang bertema keadaan saat ini, yaitu Ramadan di pandemi COVID-19. Alhamdulillahirabbil assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah memberi saya nikmat dan kesempatan pada saat ini hingga saya bisa menyampaikan kultum. Dan tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Pokok-pokok ajaran agama Islam terdiri dari akidah, ibadah atau akhlak, dan muamalah. Kesemuanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, sang pencipta, hubungan dengan sesama manusia, hablum minanas, dan hubungan dengan dirinya sendiri. Akidah yaitu aqoda akidatan yang berarti simpul, janji, kokoh atau akad, yakni akad dan perjanjian kita dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itulah yang disebut dengan dua kalimat syahadat, bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akidah merupakan sekumpulan nilai-nilai, prinsip, dan cita-cita hidup yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang diyakini secara mendalam, sehingga menjadi dasar serta mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Ibadah yaitu abada ya'budu ibadatan yang berarti mengesahkan, beribadah, menyembah, dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah juga dapat berarti taat, tunduk, menurut, mengikut, dan juga dapat diartikan doa. Ibadah merupakan masalah terpokok dalam ajaran agama Islam, karena hakikat diciptakannya manusia di muka bumi ini adalah untuk beribadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Sedangkan muamalah dari kata amala yu'amilu, yaitu bergaul, berbisnis, berhubungan dengan orang lain. Jadi muamalah adalah hubungan manusia dengan manusia atau tingkah laku manusia antar sesama manusia. Muamalah merupakan ajaran yang berhubungan dengan pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Inti dari ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu taqarrub, supaya kita bisa menjadi orang bertakwa, seperti halnya tujuan berpuasa, yakni dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Dengan bertakwa, itulah maka kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam keadaan pandemi virus corona atau yang sering disebut COVID-19 seperti sekarang ini, puasa Ramadan 1441 Hijriah tahun ini menjadi spesial karena berbeda dengan bulan Ramadan tahun sebelumnya. Ritual keagamaan yang menyertai ibadah-ibadah Ramadan tak semeriah seperti biasanya. Semestinya disiplin tersebut membekas dengan baik dan bisa dipraktikkan berbarengan dengan menjauhi kerumunan, rajin cuci tangan pakai sabun, mengenakan masker jika terpaksa keluar rumah, dan tetap di rumah saja, sehingga puasa bisa menjadi salah satu benteng pertahanan dalam melawan wabah COVID-19 ini. Maka melalui puasa ini yang bermakna menahan, semestinya muslim juga mampu menahan diri tidak keluar rumah dengan tetap di rumah saja, stay at home, agar terhindar dari wabah virus corona. Pada bulan Ramadan yang mulia dan penuh dengan keberkahan ini, tidak lupa marilah berdoa kepada Sang Pencipta agar wabah corona segera berlalu, sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan sempurna. Wallahu a'lam. Wabah penyakit terjadi juga di zaman Rasulullah SAW, meski bukan virus corona. Wabah tersebut salah satunya kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Nabi memerintah tidak dekat-dekat dengan dan melihat orang yang mengalami lepra. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mirip metode
metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain kusta, Nabi Muhammad SAW juga menghadapi wabah di masa hijrah di Madinah. Saat itu situasi Madinah dikatakan sangat buruk dengan air keruh dan penuh wabah penyakit. Sesuai saran pemerintah untuk mencegah infeksi virus corona, sebaiknya selalu menggunakan masker saat beraktivitas. Selain itu juga kebersihan dengan rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Langkah selanjutnya adalah segera ke dokter bila terjadi penurunan fungsi tubuh. Sekian dari kultum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.